Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anu di sini dari Juru Review dan selamat datang di Teman Nonton. Oke, buat episode kali ini kita akan ngomongin satu buah film yang terakhir kali saya tonton di akhir tahun 2020. Judulnya Soul. Soul adalah sebuah film animasi produksi dari Pixar dan dia tuh disutradarain sama Pete Docter. Kalau kalian misalnya belum tahu si Pete Docter ini siapa, dia tuh salah satu orang yang punya peranan penting di film-film Pixar kayak misalnya Coco, terus Toy Story 3. Dia punya peranan penting di film-film tersebut. Dan film Soul ini tuh di akhir tahun 2020 jadi sebuah film yang cukup trending di Twitter. Banyak banget orang yang ngomongin film ini, mulai dari netizen-netizen Indonesia sampai artis-artis luar negeri, dan rata-rata sih mereka bilang kalau film ini bagus. Karena komentar-komentar positif gitu, ya saya akhirnya penasaran deh buat nonton film yang satu ini. Film ini diisi sama beberapa pengisi suara, contohnya ada Jamie Foxx sebagai Joe Gardner, terus ada Cecilia Rashad sebagai Liba Gardner. Ini tuh ibunya si Joe Gardner. Terus ada Rachel House sebagai Terry, dan ada Richard Ayoade sebagai Jerry, dan ada Tina Fey sebagai 22. Satu favorit saya di film ini Tina Fey sebagai 22. Karena dia tuh karakternya beda sama karakter di kehidupan nyata, tapi suaranya kerasa pas sama karakter dari 22. Film Soul ini cerita tentang si Joe Gardner yang punya cita-cita jadi seorang musisi jazz sejak kecil. Tapi dalam perjalanan hidup dia tuh ngalamin banyak banget penolakan. Sampai akhirnya dia jadi seorang guru musik di sebuah sekolah. Dan suatu hari dia dapat kesempatan buat wujudin impiannya jadi seorang musisi jazz. Tapi sayangnya satu hari sebelum impiannya itu terwujud, dia ngalamin sebuah kecelakaan. Dan di persimpangan antara hidup dan mati, dia ngalamin sebuah kejadian yang ngasih pelajaran tentang arti kehidupan dan mencari kebahagiaan. Jujur saya tuh nonton film ini tuh karena memang terpengaruh sama orang-orang di Twitter yang ngomongin film ini tuh bagus banget. Dan ketika saya selesai nonton film ini, ya filmnya emang bagus tapi nggak bagus banget. Saya malah ngerasa kalau orang-orang di Twitter tuh jadi terlalu overrated sama film yang satu ini. Ya film ini bagus tapi nggak terlalu wah atau nggak terlalu wow gitu. Karena menurut saya tema yang diangkat tuh tema yang biasa aja, tema yang udah sering banget kita tonton di film animasi ataupun non animasi. Sebuah tema yang ngomongin tentang cita-cita, tentang menggapai impian, tentang arti kehidupan, terus nyari kebahagiaan. Ya tema-tema yang kayak gitu, tema-tema yang ya udah bosen banget lah kita nonton tema-tema yang kayak gitu. Tapi mungkin orang bilang ini tuh bagus karena momennya tuh tepat aja sih di akhir tahun, terus tahun ini juga lagi pandemi dan banyak banget hal-hal yang mungkin nggak sejalan sama rencana. Ya jadi tema-tema yang kayak gini tuh jadi tema-tema yang bagi sebagian besar orang menyentuh. Bagi saya ya cukup menyentuh tapi nggak
terlalu sih. Nilai, buat nilai saya bisa kasih nilai 7/10. Bagi sebagian besar orang mungkin nggak akan setuju sama nilai yang saya kasih, tapi sekali lagi masalah film itu masalah selera dan masalah perasaan ketika nonton film tersebut. Dan ketika saya nonton pertama kali film ini, ya saya ngerasa nilai 7 ada nilai yang pantas buat dikasih buat film yang satu ini. Pertama, yaitu tadi tema yang disajikan terlalu general, terlalu umum, dan terlalu sering kita tonton di film-film animasi ataupun non-animasi. Terus yang kedua, saya sebenarnya agak bingung Pixar ini market buat film yang satu ini tuh tujuannya untuk orang dewasa atau anak kecil. Karena kalau buat orang dewasa ini tema yang cukup masuk sih, karena emang temanya tuh kompleks dan berat. Tapi dia juga tetap nyajiin karakter-karakter lucu dan sederhana yang kemungkinan besar akan disukain sama anak-anak kecil sih. Gitu. Ya, secara keseluruhan sih sebenarnya film yang satunya tuh enggak jelek, tapi karena dua hal tersebut jadi agak menurunkan ekspektasi saya sih. Jadinya nilai 7/10 menurut saya itu nilai yang pantas. Sebenarnya saya agak bingung sih buat ngerekomendasiin film ini. Film ini secara keseluruhan enggak jelek dan ya bagus lah, ya nilai 7 lah. Enggak jelek-jelek banget, enggak bagus-bagus banget. Mungkin kata yang tepat tuh gini kali ya. Kalau misalnya kamu sebelumnya belum pernah langganan Disney Plus, terus pengen langganan Disney Plus cuma gara-gara pengen nonton film ini, sebaiknya sih jangan. Karena menurut saya itu akan bikin ekspektasi kamu turun sih. Karena film ini tuh menurut saya ya nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek-jelek banget juga. Tapi kalau misalnya kamu pengen langganan Disney Plus, terus memang pengen nontonin film-film Disney, film-film Pixar, terus film-film Marvel, ini adalah satu buah film yang layak kamu tonton ketika kamu udah nontonin banyak film lainnya dan kamu udah nggak tahu lagi mau nonton apa. Nah, film ini bisa jadi salah satu film yang layak untuk kamu tonton gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah film yang ya bisa menghilangkan rasa bosan dan cukup menarik, tapi enggak terlalu bagus. Kalau misalnya dibandingin sama Coco atau Toy Story 3, saya lebih suka sama film Coco dan Toy Story 3. Sama-sama mengharukan, tapi porsinya itu lebih besar di film Coco dan Toy Story 3 daripada di film Soul ini. Gitu. Oke, mungkin gitu aja buat episode kali ini, dan ya selamat menonton dan silahkan tonton di layanan streaming yang resmi tentunya. Karena industri film itu adalah salah satu industri yang cukup terguncang ya sama pandemi ini, dan kalau misalnya kita tetap nonton bajakan dan enggak menghargai kreativitas dan kerja keras mereka, ya lama-lama industri ini akan mati. Jadi silakan tonton di platform resmi dan legal. Oke, segitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya No pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review. Tetap sehat semuanya.